Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri Amelia. Dan saya Bella Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan perkembangan usul fikih dari masa ke masa. Usul fikih adalah ilmu untuk berijtihad dalam beberapa masalah yang hadir silih berganti pada setiap zaman. Terkadang, kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada dalam kata lain, yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu usul fikih selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para sahabat sampai saat ini. Para mujtahid saling mengedapkan argumen kuat selama tidak bertentangan syariah. Ada penambahan bahkan penyempurnaan usul fikih pada ijtihad para sahabat sampai dengan para mujtahid setelah sahabat. Terutama pada masa Imam Syafi'i mulai membukukan kitab usul fikih yang terkenal dengan nama Ar-Risalah ini. Periode Nabi Muhammad SAW. Usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu, banyak yang menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka, lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penuntutan dalam memahami nas. Usul fikih sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan usul fikih sebagai metode pemecahan hukum. Mustafa Said Al-Khin memberikan argumentasi bahwa usul fikih ada sebelum fikih. Alasannya adalah bahwa usul fikih merupakan fondasi, sedangkan fikih merupakan bangunan yang dicirikan di atas fondasi. Contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat bepergian. Kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudhu. Keduanya lalu bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum habis. Salah satu mengulang sholat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang, Rasulullah bersabda, "Engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi." Kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dua pahala. Mengulang sholat dengan wudu dan ada yang tidak, akhirnya Rasulullah SAW membenarkan hasil ijtihad dua sahabat tersebut. Usul fikih secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu usul fikih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori usul fikih adalah jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah memberi jawaban. Keputusannya di dalam Al-Quran kemudian hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan, maka dapat berijtihad. Periode Sahabi. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW kepada masa Rasulullah SAW tidak lagi mendampingi umat Islam. Meninggalnya Rasulullah SAW munculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan jima, kias, dan istilah. Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa kias dan masalah. Sahabat juga memiliki pandangan berbeda dalam memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam kasus pemahaman ayat iddah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Perempuan-perempuan yang tidak ditalak hendaknya menunggu selama 3 quru. Kata quru dalam ayat di atas memiliki pengertian ganda atau polisemi, yaitu suci dan haid. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali, Utsman, dan Abu Musa al-Ash'ari mengartikan quru dalam ayat di atas dengan pengertian haid. Sedangkan Aisyah, Zaid bin Thabit, dan Ibnu Umar mengartikan dengan suci. Itu berarti ada perbedaan mengenai persoalan lafal musyarak.
Periode mutaqaddimin atau tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istimbah menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam. Semakin banyak permasalahan baru yang muncul. Baik, saya lempar kepada Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Masa tabi'in. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Lahir di Iraq pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abu Malik bin Marwan, beliau digelari Abu Hanifah karena salah satunya yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain, beliau bergelar Abu Hanifah karena begitu taatnya dalam beribadah kepada Allah. Ada juga yang meriwayatkan karena beliau begitu dekat dan eratnya berteman dengan cinta. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah dalam bidang fikih. Beliau belajar kepada Muhammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua Hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi Maula Ibnu Umar. Imam Abu Hanifah wafat dalam bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua dan yang dinamakan di kota Baghdad. Sumber hukum dalam istinbah. Abu Bakar Muhammad Ali Thayyib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Baghdadi menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fikih Abu Hanifah sebagai berikut. Aku mengambil kitab Allah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul. Jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunnahnya, aku ambil pendapat sahabat-sahabat. Yang kedua, Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malisah bin Syarik Al-Azdiyah. Dari kabilah Al-Yamaniyah, beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah atau 789 Masehi. Sebab kemunculan mazhab Malik berkembang di Khilafah Timur atas dukungan Al-Mansur dan di Khilafah Barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya ketika diangkat menjadi kadi oleh para khalifah Andalusia. Sumber hukum dan istinbah. Sistematika sumber hukum atau istinbah Imam Malik pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Al-Syafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyah, tepatnya pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina dengan nama kecil Muhammad. Sebab kemunculan mazhab Malik berkembang di Khilafah Timur atas dukungan Al-Mansur dan di Khilafah Barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Asyaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Awal perkembangan ilmu ushul fikih diawali pada perkembangan pemikiran mujtahid, dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan metode pembukaan usul fikihnya ar-risalah. Kemudian mujtahid dari masing-masing mazhab sebagai penerus mazhabnya, itu pun ikut serta dalam mempelopori mazhabnya bahwa mereka mempunyai metode usul fikih sendiri. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.